para sahabat pers, yang mana kita boleh bertemu lagi di hari ke-100 setelah kasus pertama tanggal 25 Maret tahun 2020 COVID-19 di Mimika. Dan tentu saja kami menyampaikan banyak terima kasih kepada tim pers, para sahabat pers yang sudah boleh selalu bersama-sama dengan kami, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Mimika. Di hari ke-100, sejak pertama kali COVID-19 ditemukan di Timika, pada hari ini, dalam 24 jam terakhir perlu kami laporkan, terdapat 5 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi positif dari 200 spesimen yang diperiksa dalam 24 jam terakhir. 5 spesimen yang positif ini atau penemuan kasus baru sebanyak 5 orang dilaporkan dari Rumah Sakit Tembagapura, dan 1 diantaranya adalah karyawan PT Freeport yang ditemukan positif karena hendak melakukan perjalanan ke Tembagapura untuk melaksanakan pekerjaannya, dan setelah dilakukan pemeriksaan maka ditemukan positif. Dengan bertambahnya 5 kasus ini, maka di hari ke-100 COVID-19 di Kabupaten Mimika, genaplah jumlah kumulatif kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika sebanyak 400 kasus. Kemudian di hari ini pula, selain 5 kasus baru, terdapat 6 orang yang dinyatakan sembuh, yaitu 1 dari Rumah Sakit Tembagapura dan 5 dari RSUD Mimika. Dengan demikian, jumlah pasien COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh meningkat menjadi 334 orang. Dalam 24 jam terakhir, terdapat atau telah tersisa 60 pasien yang masih diisolasi, yaitu 26 pasien yang masih ditangani oleh tim RSUD Mimika dan 34 orang pasien yang masih ditangani oleh tim medis di RSUD di Rumah Sakit Tembagapura. Kami perlu melaporkan bahwa dalam 24 jam terakhir tidak dilaporkan adanya kematian akibat COVID-19. Sehingga kasus kematian masih tetap, yaitu berjumlah 6 kasus kematian kumulatif. Rekan-rekan pers, di hari ini dalam 24 jam terakhir perkembangan PDP, ODP maupun OTG, di hari ini tidak dilaporkan adanya PDP baru, sehingga sehingga total PDP yang masih ditangani berjumlah 16 orang, sementara terdapat ODP baru yaitu 17 orang dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat, sehingga ODP yang masih ditangani berjumlah 336 orang. Dan OTG atau orang tanpa gejala, di hari ini ditemukan ada 10 OTG baru, yaitu dari Puskesmas Timika sebanyak 7 orang, kemudian hasil tracing kontak dari kegiatan penyelidikan epidemiologi ada 3 orang, sehingga OTG yang masih dipantau sampai malam ini berjumlah 895 orang. 895 orang OTG ini semua melakukan isolasi mandiri, demikian pula ODP, yaitu 336 orang melakukan isolasi mandiri. Sedangkan untuk PDP dari 16 orang, 5 PDP sedang dirawat di RSUD Mimika 2 orang, dan Rumah Sakit Tembagapura 3 orang. Rekan-rekan sekalian, perlu kami laporkan bahwa dalam 24 jam terakhir dari 209 spesimen, 163 spesimen
merupakan spesimen yang diperiksa di laboratorium PCR Klinik Kuala Kencana PT Freeport Indonesia, dan 46 spesimen yang merupakan atau diperiksa di laboratorium PCR RSUD Mimika. Kami pun perlu melaporkan bahwa dalam pelaksanaan adaptasi gaya hidup baru, tim penyelidikan epidemiologi telah melaksanakan pemeriksaan rapid test atau tes cepat antibody dalam rangka penjaringan kasus COVID-19, yaitu sejak tanggal 23 Juni sampai tanggal 2 Juli tahun 2020, terdata 1.384 orang yang diperiksa, yang tersebar di 8 lokasi. Dari 1.384 orang yang diperiksa ini, ditemukan 151 orang yang dinyatakan reaktif, atau sama dengan 10,91%. Sejumlah orang ini tentu saja akan dirujuk untuk pemeriksaan konfirmasi. Kita berharap dari hasil pemeriksaan konfirmasi tidak ada yang dinyatakan positif COVID-19. Rekan-rekan pers yang kami hormati, kami pikir pada hari ke-100 ini, kami mewakili tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh warga masyarakat, yang mana selama masa pembatasan sosial, kita sudah boleh bekerja sama, sehingga secara khusus di wilayah Kota Timika dan sekitarnya, angka reproduksi efektif COVID-19 per 2 Juli tahun 2020 turun dari 5, yaitu ketika kasus pertama ditemukan menjadi 0,34. 0,34 ini menunjukkan bahwa penularan COVID-19 di antara orang ke orang hampir tidak terjadi. Namun harus kita ingat bahwa kita masih dalam masa kegawat daruratan kesehatan masyarakat dengan status tanggap darurat. Oleh karena itu, mari tetap kita waspada. Kalau memang pernah kita panik di awal-awal pertama kali kasus ini ditemukan, maka kondisi hari ini kita sudah harus waspada. New normal yang telah ditetapkan dalam kesepakatan bersama oleh Bupati Mimika selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Mimika, bersama Forkopimda dan unsur OPD dan pihak terkait lainnya, adalah merupakan bagaimana perlu adanya relaksasi aktivitas masyarakat setelah adanya relaksasi ekonomi. Pelonggaran-pelonggaran ini dilakukan untuk melihat bagaimana kesiapsiagaan masyarakat dalam respon terhadap COVID-19 yang ada di Kabupaten Mimika. Pesan kami untuk melanjutkan apa yang disampaikan oleh Kepala Daerah selaku Ketua Tim Gugus Tugas, yaitu tetap menjaga jarak, kemudian yang kedua, menggunakanlah masker saat keluar rumah, yang ketiga adalah seseringlah mungkin mencuci tangan di bawah air mengalir menggunakan sabun lebih kurang 20 detik sebelum Anda menyentuh bagian wajah, yaitu mata, hidung, dan mulut. Tantangan kita saat ini adalah ketika adanya relaksasi pelaku perjalanan dari luar Kabupaten Mimika, dan juga adanya perjalanan para karyawan dari PT Freeport Indonesia yang hendak ke Timika. Kita harus waspada bahwa wilayah-wilayah kita memang sama, yaitu masih berada pada zona merah, terutama di distrik Mimika Baru. Tetapi angka reproduksi efektif sudah menunjukkan bahwa kita sudah berada, angka reproduksi kita sudah kurang dari 1. Itu artinya bahwa kita harus mempertahankan ini. Kami berpesan protokol kesehatan tetap harus dilakukan sambil menunggu diberlakukannya regulasi untuk penerapan protokol kesehatan. Kami mohon kerjasama masyarakat agar tetap
dengan sadar, jangan karena ada sanksi kemudian protokol kesehatan itu diterapkan. Tetapi di era bagaimana kemajuan teknologi, terutama di era milenial 4.0, maka kita sebenarnya harus lebih waspada dengan bagaimana meningkatkan perilaku dan sikap kita terhadap hal-hal yang sudah dianjurkan oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan pers. Dan di akhir kata, dalam video konferensi ini, kami mengajak rekan-rekan pers, pada saat new normal ini, kami mohon rekan-rekan pers juga dapat membantu tim gugus tugas dalam menyampaikan hal-hal yang bersifat untuk memotivasi masyarakat agar protokol kesehatan tetap bisa dilakukan. Saya pikir pemberitaan yang selama ini sudah disampaikan sangat berkontribusi untuk pengetahuan dan juga sikap masyarakat dalam rangka bagaimana bisa menghentikan penularan COVID-19 ini. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan, khususnya kami dari bidang kesehatan. Kami telah melaporkan situasi atau perkembangan 24 jam terakhir terkait dengan pandemi COVID-19 di Kabupaten Mimika. Terima kasih atas perhatiannya.